Hari ini saya mau share tentang taman, saudara. Katakan taman. Sebenarnya kita suka ada di taman. Kita suka ada di taman atau suka ada di padang pasir, saudara? Kita ada di kota karang atau kota yang ada tamannya, saudara? Saudara, saya percaya bahwa kita suka ketika kita ada di sebuah taman, saudara. Amin, saudara? Taman itu sebagai sebuah tempat peristirahatan, tempat di mana kita bisa berteduh, tempat di mana kita bisa beristirahat dan menikmati sesuatu. Apa hubungannya taman dengan Paskah, saudara? Ya, nah, saudara, saya akan membagikan suatu gambaran yang besar bahwa rancangan Tuhan ingin kita hidup di dalam taman. Ya, saya hari ini akan bawa kita melakukan perjalanan melewati 4 taman, saudara. Yang pertama adalah taman apa, saudara? Taman Eden. Ya, setelah Taman Eden, kita akan masuk ke dalam taman, apalagi yang ada di Perjanjian Baru. Taman Getsemani. Ya, setelah Taman Getsemani apa, saudara? Garden Tomb. Ya, betul, saudara, Garden Tomb. Dan yang terakhir taman apa? Taman Firdaus. Hari ini kita akan berjalan di 4 taman ini, saudara. Mari kita buka Kejadian pasal yang kedua. Taman yang pertama adalah Taman Eden. Ya, apa yang ada di Taman Eden? Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terus, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan itu di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Next. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Sungai Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Next, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara apa? Taman itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, ditaruh di dalam sebuah taman. Ya, namanya Taman Eden. Saudara tahu? Eden itu artinya apa, saudara? Ada yang tahu artinya Eden? Eden itu artinya pleasant atau pleasure. Artinya menjadi suatu kesenangan. Jadi sebenarnya Taman Eden itu bicara sebagai satu tempat kesenangan. Manusia dikatakan diciptakan itu pada hari keberapa, saudara? Hari ke-6. Mana lebih dulu, manusia diciptakan atau Taman Eden diciptakan, saudara? Taman Eden diciptakan terlebih dahulu, saudara. Dunia dan segala isinya diciptakan selama 6 hari dan manusia dijadikan pada hari terakhir. Untuk apa? Untuk menikmati taman itu, saudara. Ya, manusia diciptakan untuk menikmati taman itu. Dikatakan manusia diciptakan untuk mengusahakannya. Sebenarnya mengusahakannya itu bukan membuat sesuatu yang dari yang belum ada menjadi ada. Jadi manusia itu sebenarnya diciptakan bukan untuk kerja keras sebenarnya. Manusia diciptakan yang pertama untuk menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Amin, saudara. Ya, manusia diciptakan, makanya manusia diciptakan pada hari ke-6. Ini yang membedakan antara pola Tuhan dan pola manusia. Kalau dalam pola dunia, mana lebih dulu? Kerja dulu atau istirahat dulu? Kerja baru istirahat atau istirahat baru kerja? Pola dunia harus kerja dulu baru istirahat, betul? Tapi pola Tuhan beda, saudara. Kenapa manusia dijadikan pada hari ke-6? Hari ke-7 adalah hari apa? Beristirahat. Jadi manusia baru dijadikan, besok disuruh beristirahat. Jadi pola Tuhan itu adalah beristirahat baru bekerja. Ingat, ini pola Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa lakukan apa-apa tanpa saudara beristirahat di dalam Dia. Saudara harus lakukan segala sesuatu dari kelimpahan karena saudara beristirahat di dalam Dia. Itu kekuatan hidup kita, saudara.
Tidak bisa dibalik, dunia seringkali membaliknya. Ya, makanya saudara tahu, dimulainya hari itu dari pagi atau sore? Dunia memulai hari itu dari jam 00.01, dimulai satu hari. Tetapi di firman Tuhan, waktu Tuhan menjadikan hari, jadilah petang dulu atau jadilah pagi dulu? Jadilah petang terlebih dahulu. Makanya di orang Israel itu kalau hari itu mulai dari jam berapa? Jam 6 sore dimulainya pertukaran hari. Jadi mereka mulai hari yang baru tuh dari petang karena mereka ikut firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jadilah petang dan jadilah pagi. Kenapa jadilah petang? Ini prinsip Tuhan sekali lagi. Petang itu adalah waktu untuk beristirahat. Kalau udah petang udah waktu istirahat, betul? Baru pagi. Kenapa petang dulu baru pagi? Karena Tuhan itu ciptakan manusia sebenarnya disuruh istirahat dulu. Nikmati Tuhan dulu. Dari nikmati Tuhan, disitulah engkau bisa bekerja. Amin saudara. Dari menikmati Tuhan, dari mengalami Tuhan, disitulah kita bisa lakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Itu prinsipnya Tuhan saudara. Makanya waktu manusia dijadikan di Taman Eden, manusia itu dijadikan dalam keadaan semuanya sudah ada. Firman Tuhan bilang, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai macam pohon, supaya manusia bisa nikmati. Dan juga apa? Tuhan kasih manusia apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk memberikan nama. Di Taman Eden binatang udah nama belum? Belum. Yang kasih nama siapa? Adam. Adam dan Hawa diberikan otoritas, kuasa. Jadi saudara bisa bayangkan betapa hidup di Taman Eden itu sangat-sangat menyenangkan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada batuk pilek. Apalagi corona. Tidak ada saudara. Tidak ada tuh pergi mana-mana pakai masker, tidak ada saudara. Udaranya betul-betul tidak ada polusi saudara. Udaranya sangat enak. Dan bukan hanya itu saja, mereka nikmati semua yang baik. Dan bukan hanya mereka nikmati semua yang baik, Tuhan menikmati berjalan bersama mereka. Firman Tuhan berkata, pada waktu hari senja, pada waktu udara yang paling enak, Tuhan itu seringkali datang, tiap hari dia datang. Dia bermain-main dengan Adam dan Hawa. Jadi saudara bayangkan kehidupan manusia waktu diciptakan. Tidak ada stres. Tidak ada pikir masalah. Tidak ada orang depresi. Hari ini kita hidup di masa semua penuh dengan tantangan, semua penuh dengan masalah. Mereka tidak perlu pikir besok makan apa. Mereka tidak perlu pikir mau apa. Semuanya sudah ada saudara. Dan bukan hanya itu yang paling menyenangkan, mereka bisa bersekutu. Tuhan itu bisa jalan-jalan sama mereka. Dialah Tuhan yang menyenangkan, yang rindu bersekutu. Dan dia buat itu di Taman Eden. Itu taman yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan buat manusia. Amin saudara. Tapi di tengah taman itu saudara, ada seekor binatang, ular namanya. Ular itu mencobai manusia. Yang dicobai apa? Bukankah Allah berfirman, semua pohon ini tidak boleh dimakan, mulai diuji. Saudara tahu kenapa Tuhan itu kasih itu pohon, saudara? Di tengah taman. Kenapa Tuhan itu kok sepertinya menjebak manusia? Kalau tidak ada itu pohon, kira-kira manusia bisa jatuh tidak? Saudara, itulah Tuhan bukan ciptakan robot. Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kalau tidak ada kehendak bebas, di situ kasih itu tidak betul-betul diuji, saudara. Cinta itu baru teruji ketika ada kehendak bebas, saudara. Kalau tidak ada kehendak bebas, manusia tidak bisa jatuh dalam dosa, ya sudah jadi robot, saudara. Tapi Tuhan kasih satu ujian, satu saja, saudara. Itu pun manusia gagal. Satu aja gagal, apalagi mau 10, saudara. Betul? Jadi Tuhan itu izinkan manusia jatuh. Manusia gagal supaya apa? Mereka sadar bahwa mereka tidak pernah bisa hidup sendiri, mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Amin, saudara. Kenapa iblis itu mencobai suruh mereka makan itu buah? Tuhan itu punya tahta. Tahta Tuhan itu apa, saudara? Kasih dan keadilan. Tahta Tuhan itu kasih dan keadilan. Jadi kalau itu dua dibuat goyah, tahta Tuhan itu bisa goyah, saudara. Nah, iblis tahu itu. Dia tidak langsung membinasakan manusia. Dia tipu manusia supaya buat tahta Tuhan goyah. Goyahnya bagaimana? Kalau manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mau hukum atau Tuhan mau mengasihi? Kalau Tuhan hukum manusia, berarti tahta yang satu kasih itu goyah. Tapi kalau Tuhan bilang jangan hukum,
tahta keadilan juga goyah. Iblis tunggu itu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu sama iblis. Tuhan tetap lakukan kasih-Nya, tapi keadilannya dijalankan. Bagaimana? Manusia diusir dari Taman Eden. Tapi di sisi lain, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan manusia. Di mana manusia ada, di situ Tuhan selalu ada. Tuhan kasih solusi buat manusia. Melalui kisah bangsa-bangsa, Abraham, mulai tokoh-tokoh, Tuhan bilang gini, ya kalau kamu mau datang sama aku, bawa korban yang berdarah. Korban yang berdarah itulah yang buat engkau bisa mendekat sama aku. Penghukuman Tuhan tetap dijalankan, tapi kasih Tuhan tetap dijalankan. Bumi yang kita tinggal hari ini adalah bumi warisan dari Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Mulai ada bencana alam di mana-mana. Tiba-tiba bisa ada tsunami, tiba-tiba bisa ada gunung meletus. Itu dari mana, saudara? Itu bukan Tuhan yang buat, saudara. Itu karena bumi kita adalah bumi yang udah jatuh dalam dosa. Manusia hidup di dalam dunia yang seperti itu. Mulai sakit penyakit, mulai masuk namanya stres, mulai masuk ketakutan, mulai masuk intimidasi. Manusia mulai hidup di bawah tekanan. Tanah menghasilkan duri, semak. Itu akibat manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mencari manusia. Makanya Yesus, Dia harus hadir sebagai manusia. Dia hadir sebagai keturunan Adam yang terakhir. Untuk apa, saudara? Kalau Yesus tidak jadi manusia, manusia tidak mungkin bisa kenal Tuhan. Kita akan masuk ke taman yang kedua. Yaitu taman apa, saudara? Taman Getsemani. Ya, Yesus jadi manusia, kita udah tahu. Dia Allah yang jadi manusia. Dan dia memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan siapa Bapa itu, dia berjalan keliling, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengajar, dan puncaknya adalah ketika dia harus naik di atas kayu salib. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 18, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ini perjamuan malam terakhir, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu sungai Kidron itu di mana. Saudara akan melewati itu jalan turun dari tempat makan Paskah terakhir, loteng atas Yerusalem, itu turun ke bawah melewati lembah dan ada di situ namanya satu taman. Dan Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan, jadi Yesus ini saudara setelah dia jadi manusia, dia juga berjalan keliling, dia juga suka ada di taman, saudara. Ya, dia juga suka ada di taman, dia sering duduk di taman. Dan kalau saudara pergi ke Israel, saudara pasti dibawa ke tempat yang namanya, taman ini namanya taman apa, saudara? Getsemani. Taman Getsemani ini tempat yang bagus, ya. Tempat yang sejuk, ada banyak pohon zaitun di situ. Getsemani itu artinya apa? Getsemani itu artinya tempat pemerasan. Pemerasan apa, saudara? Pemerasan buah zaitun. Di situ banyak pohon zaitun, saudara. Buah zaitun itu zaman dahulu bukan pakai mesin untuk dapatkan dia punya minyak. Buah zaitun itu harus digiling, ditaruh di tempat penggilingan yang besar dari batu, saudara. Itu seperti ada jalur-jalurnya itu, buah zaitun itu ditaruh dan kemudian ditindis pakai batu yang besar, digiling di situ, saudara. Dan hasil gilingan itu sampai 4 kali. Hasil pertama itu yang paling murni, ya, extra virgin. Hasil kedua bisa menghasilkan apa lagi? Ada bisa obat, bisa menghasilkan minyak. Nah, saudara tahu ini semua menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus. Yesus yang diperas, Yesus yang diperas, Yesus yang diremukkan, saudara. Yang paling berat buat Yesus itu bukan ketika dia dicambuk, saudara. Mungkin saudara pikir, kasihan ya Yesus itu badannya berdarah-darah. Memang sebagai manusia sakit, tapi itu bukan yang paling berat, saudara. Bukan waktu dia dihina, dipukulin, dia dipermalukan di depan 600 tentara Romawi. Satu-satu tonjok dia punya muka, kasih ludah, kasih pakai itu kawat duri. Itu bukan yang terberat, saudara.
Yang terberat adalah ketika dia harus jam 12 sampai jam 3 sore. Dia harus ngalamin, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu saat yang paling berat buat Yesus. Karena dia tidak pernah terpisah sedetik pun dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Dan saat yang paling berat buat Yesus, kenapa dia harus terpisah? Karena dia harus ambil semua dosa kita. Dia harus ambil semua kutuk, semua penghukuman. Diambilnya di dalam tubuhnya. 3 jam dia ngalamin keterpisahan, itu saat yang paling berat buat Yesus. Tapi itu juga merupakan jaminan buat kita hari ini. Karena Yesus ditinggalkan. Karena Yesus alami keterpisahan. Hari ini saudara, kita punya sebuah kepastian. Kalau kita ada dalam Kristus, Dia tidak pernah dan tidak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun. Amin saudara. Mungkin saudara bisa rasakan Tuhan tidak beserta hidup saudara. Mungkin tantangan hidup saudara terlalu berat. Mungkin masalah yang saudara hadapi terlalu berat. Engkau mulai ragu apakah Tuhan ada buat hidup saudara. Tapi di atas peristiwa ini kita punya sebuah kepastian. Sekalipun kita tidak rasa Tuhan ada buat kita. Sekalipun kita tidak rasa hadiratnya. Dia berikan kita sebuah kepastian. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita tidak pernah gagal, tapi karena 3 jam Yesus harus alami itu saudara. Dan itu yang paling berat buat Yesus. Dan saudara tahu kemenangan Yesus untuk menghadapi itu di mana? Di Getsemani. Getsemani itu adalah tempat di mana Yesus bergumul. Itu peperangan Yesus yang sesungguhnya. Firman Tuhan bilang apa? Waktu dia berdoa, keringatnya seperti apa? Darah, bukan seperti darah, memang jadi darah. Saudara tahu, menurut kedokteran, kalau orang sampai terlalu stres, terlalu pikirannya terlalu tegang, terlalu takut saudara, Yesus ngalami sebuah ketakutan yang sangat, itu peperangan dia yang terberat saudara. Bukan ketika dia dipukul, bukan ketika dia diludahi. Tapi ketika dia harus ngalamin, dia tahu beberapa jam ke depan dia akan ditinggalkan oleh Bapa. Dia akan ambil semua dosa dunia. Dia punya pembuluh darah di kepala sampai pecah saudara. Dan firman Tuhan katakan itu menetes seperti darah. Dia sampai bilang sama Bapa, ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu itu paling berat buat dia. Kalau boleh Bapa, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Beberapa kali dia doa seperti itu saudara, itu yang paling berat buat Yesus. Tapi dia bisa menang di situ. Saudara tahu kenapa dia harus mengalami ketakutan? Kenapa dia harus sampai ngalamin seperti itu saudara? Untuk berikan kita sebuah kepastian hari ini. Kita tidak usah takut lagi menjalani hidup ini. Amin saudara. Dia udah masuk di tempat pemerasan itu saudara. Sehingga hari ini kalau engkau sedang masuk tempat pemerasan. Mungkin ada saudara juga sedang ngalamin pemerasan seperti itu. Diremukkan seperti itu. Yesaya 53 berkata, dia diremukkan karena pemberontakan kita. Dia dihancurkan seperti buah zaitun yang digiling itu saudara. Kalau saudara hari ini juga ngalamin seperti itu, percayalah bahwa Tuhan sudah melewati itu. Kalau Tuhan sudah melewati itu, Dia sudah berikan saudara kekuatan untuk melewati itu. Amin. Mungkin saudara sedang mengalami pemerasan hari-hari ini juga diremukkan. Saya tidak tahu saudara diremukkan dari apa. Mungkin ada keinginan saudara, ada apa yang saudara rindukan tidak terjadi. Apa yang saudara doakan mungkin belum terjadi. Itu buat saudara seperti diremukkan. Apa yang saudara cita-citakan sepertinya sedang diremukkan. Belajar percaya bahwa kita punya Tuhan
yang sudah melewati itu semua. Amin saudara. Dia diremukkan di Taman Getsemani. Dia bukan hadir sebagai Allah. Dia hadir sebagai Adam yang terakhir. Dia hadir sebagai Adam yang terhilang. Dia masuk di Taman Getsemani itu mewakili saudara dan saya. Dia ada di situ, dia berperang, dia bergumul mewakili semua keturunan Adam. Termasuk saudara dan saya, dan dia menang saudara. Karena dia menang, maka dia bisa naik di atas kayu salib. Amin saudara. Apa yang terjadi lagi situ? Yudas datang, cium di Taman Getsemani. Dia dicium sama Yudas. Waktu dia dicium, langsung prajurit-prajurit tahu, itu dia. Langsung semua tangkap dia. Wah, Petrus langsung marah saudara. Dia ambil pedang, dia potong telinga siapa? Malkus, Yohanes Malkus, telinganya putus. Yesus tegur sama Petrus, jangan buat seperti itu. Dia ambil itu telinga, dia pasang kembali. Dan Yesus berkata, ini aku. Jadi waktu mereka mau tangkap, Yesus bilang, ini aku. Mereka terlempar semua saudara. Itu ada dicatat di firman Tuhan. Ini aku, I am. Jadi Yesus tidak pernah bisa ditangkap saudara. Yesus tidak pernah bisa ditangkap. Mau bawa pasukan berapa banyak pun dia tidak bisa ditangkap. Dia bilang gini, aku tiap hari ada di bait Allah, kenapa kalian tidak tangkap aku? Dia bukan ditangkap, tapi dia menyerahkan diri. Dia juga tidak bisa dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Amin saudara. Akhirnya Yesus ngalamin pengadilan demi pengadilan, paling sedikit ada 6 kali dia diadili. Bolak-balik ya, pengadilan agama, pengadilan sipil, diadili. Kayafas, akhirnya dia diadili Pilatus, dibawa kembali ke Kayafas, dikembalikan lagi ke Pilatus, akhirnya disuruh disiksa. Dan terakhir akhirnya Yesus harus naik ke atas kayu salib, dia pikul itu salib, perjalanan Via Dolorosa. Puncaknya waktu dia di atas kayu salib. Dan setelah dia ada di atas kayu salib, kita akan masuk ke taman yang berikutnya. Taman yang ketiga. Mari kita buka Yohanes pasal 19. Ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jadi Yesus itu jam 3 sore dia udah mati. Dia menyerahkan nyawanya. 2 penjahat samping kiri kanannya masih hidup. Makanya dipatahkan kakinya supaya mereka tidak bisa napas, akhirnya mati. Karena itu mau hari raya orang Yahudi. Jadi mau hari raya Paskah, jadi mereka harus cepat-cepat selesai supaya tidak ada lagi yang masih tergantung-tergantung di atas saudara. Jadi mereka mau semuanya diselesaikan. Jadi ditusuk lambungnya, keluar itu air dan darah. Membuktikan bahwa dia sudah mati. Dan kemudian Yusuf dari Arimatea itu murid Yesus. Dia minta sama Pilatus supaya dia boleh ambil mayatnya Yesus. Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus. Ingat Yohanes 3? Yesus bicara pada Nikodemus ya tentang kelahiran baru. Nah, Nikodemus ini percaya akhirnya saudara. Dia jadi murid Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lena dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah apa? Taman. Dan dalam taman itu ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Kubur ini punya siapa? Punya Yusuf Arimatea. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jadi saudara, Yesus masuk ke taman yang ketiga. Tapi dia masuk ke taman ketiga, dia bukan masuk, dia berjalan masuk, tapi dia dibawa masuk sebagai apa? Sebagai mayat. Yesus mati saudara. Dia sungguh-sungguh mati. Jadi Yesus itu tidak pura-pura mati saudara. Ada orang kan namanya mati suri. Saudara tahu mati suri? Dia seperti mati tapi tidak mati. Ada yang mati tiba-tiba bisa hidup lagi. Itu mati suri. Tapi Yesus itu betul-betul mati. Karena ada teori yang berkata, Yesus tidak mati. Dia cuma pingsan mungkin. Waktu dikubur dia bisa bangkit lagi. Saudara, ini teori yang salah. Karena apa? Kalau saudara baca di Yohanes pasal 20, waktu Petrus dan Yohanes pergi ke kubur itu saudara.
Jadi yang orang pertama yang ketemu dengan Yesus bangkit siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena orang pertama. Kemudian dia kasih tahu Petrus, sebelum dia berjumpa dia kasih tahu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes berlari. Saudara tahu waktu berlari mereka lihat itu kain kapan Yesus itu posisinya bagaimana? Posisinya itu saudara, itu bukan seperti orang, kalau orang itu dikatakan dia tidak mati sungguh-sungguh, dia pasti bangkit, dia akan buka itu. Begitu? Orang buka itu kain kapan, pasti tersiram semua, betul tidak? Atau kalau ada orang yang datang curi dia punya mayat, pasti dibuka juga, pasti tersiram di situ. Sudah tahu, itu bentuknya kain kapan itu bagaimana? Itu seperti ban kempes. Suatu ban kempes itu bagaimana? Itu seperti ada tubuh di dalam, tiba-tiba tubuh itu hilang. Jadi utuh saudara. Utuh itu kain kapannya bentuk tubuh tapi dia kempes. Itu menandakan bahwa Yesus dia sungguh-sungguh bangkit. Amin saudara. Amin. Dan ikat kepala itu saudara, ikat kepala itu ditaruh rapi di situ. Saudara tahu itu ada maksudnya saudara. Ya, ada tradisi pada zaman itu kalau orang pergi makan atau pergi rumah orang, ada tempat ikat-ikat itu. Kalau habis makan dia pasang kembali ikatannya, kasih rapi seperti itu. Itu ada artinya dia tidak akan datang kembali ke tempat itu. Tapi kalau dia habis bertamu atau dia makan, dia kasih tersiram itu tempat kepalanya itu, nanti dia suka ada di situ. Nah, waktu Yesus bangkit, dia kasih ikatan itu kasih rapi sudah. Kasih rapi itu maksudnya apa? Saya tidak akan kembali ke sini lagi. Dia bangkit dan dia tidak akan mati lagi dan dia tidak akan kembali ke situ saudara. Ya ini sekedar intermezzo buat kita ya. Nah, setelah Yesus masuk sebagai Adam terakhir, dia dalam keadaan mati masuk ke taman itu. Ini Maria saudara, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Ini siapa yang bilang? Yesus kepada siapa? Maria. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman atau penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat apa? Mengambilnya." Saudara tahu ini kisah yang luar biasa. Jadi saudara, Maria itu dia masih salah paham. Dia pikir mayat Yesus dicuri sama penunggu taman. Dia pikir Yesus itu penunggu taman karena Yesus bangkit tubuhnya tidak sama dengan yang lama. Dia pakai tubuh kemuliaan, semuanya beda. Dia pikir ini penunggu taman ini yang ambil mayat Yesus. Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Ayat berikutnya. Kata Yesus padanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi pada Bapa. Tapi pergilah pada saudara-saudaraku dan katakan pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi saudara tahu, Yesus itu seperti gini saudara. Dia mau bangkit, dia mau pergi pada Bapa, ya untuk serahkan dia punya itu, darahnya apa tuh. Tapi sebelum dia pergi, dia tunda dulu keberangkatan untuk tunggu Maria saudara. Untuk tunggu Maria. Ini saya bilang Tuhan luar biasa. Kenapa Tuhan bisa buat seperti itu? Maria itu siapa? Maria itu tidak ngerti tentang Tuhan. Bahkan Maria salah paham terhadap Tuhan. Tapi Maria punya hati yang mencintai Tuhan saudara. Maria punya hati yang mengasihi Tuhan. Yang punya hati yang merindukan Tuhan. Saudara mungkin tidak mengerti teologi yang terlalu rumit-rumit bagaimana. Tidak masalah saudara. Yang penting saudara harus mulai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh punya hati yang tulus mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa saudara bertumbuh dari satu titik pada titik yang lebih lagi dalam pengenalan akan Dia. Amin saudara. Tuhan itu seperti bilang, aku mau pergi tapi aku tunggu mau ketemu Maria dulu. Jadi Maria pikir ini siapa? Penjaga taman. Memang Yesus itu penjaga taman. Yohanes tulis itu, saya percaya itu inspirasi Roh Kudus. Yesus penjaga taman yang baru. Manusia pertama hilang, diusir dari taman Eden. Yesus masuk dalam taman Getsemani sebagai manusia Adam. Dia mati, dia masuk ke taman Garden Tomb, taman kebangkitan, dibawa mati. Tapi dia tidak tinggal mati di situ, dia bangkit saudara. Waktu dia bangkit,
Dia menyediakan satu taman yang baru buat hidup saudara dan saya. Waktu dia bangkit, dia bukan bangkit sebagai Adam. Waktu dia masuk sebagai Adam. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus itu Adam yang terakhir. Tapi dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit sebagai manusia ciptaan yang baru. Di dunia ini hanya ada 2 manusia. Kalau saudara mau dapat detail, ikut pelajaran Bible Study. Saya akan bagi detail. Kita tidak cukup. 2 manusia, 1 manusia Adam, yang kedua manusia Kristus. Manusia Adam itu dibawa mati bersama Kristus di atas kayu salib. Yesus bangkit, dia ciptakan manusia baru. Kita ini yang percaya kepada dia. Kita punya roh, sudah dijadikan manusia baru. Amin saudara. Kebangkitan Tuhan memberikan kita identitas yang baru. Amin. Coba kita baca 1 Petrus 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena anugerahnya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara. Jadi saudara-saudara bisa lahir kembali, artinya saudara bisa dapat identitas yang baru. Kelahiran itulah yang membuat kita punya identitas yang baru. Itu dikerjakan oleh apa? Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kematiannya hanya menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita, tapi tidak menjadikan kita manusia yang baru. Kebangkitannya lah yang berikan kita identitas yang baru di dalam Kristus. Amin saudara. Yesus bangkit di taman itu sebagai ciptaan yang baru. Dan kita yang percaya kepada dia, kita juga sudah ikut dibangkitkan. Kita punya identitas yang baru. Identitas kita bukan lagi manusia lama. Secara spirit kita sudah masuk di taman itu. Secara spirit saudara, 1/3 bagian hidup kita sudah sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita ini udah sempurna. Itu yang udah masuk di taman itu saudara. Ya, itu udah, kehidupan kekal itu bukan nanti. Kehidupan kekal itu dimulai sekarang. Waktu saya terima Tuhan. Itu kehidupan kekal. Itu dimulai dari kita menerima Yesus, kita punya kehidupan kekal. Kita punya hubungan dengan Bapa. Amin saudara. Tapi Tuhan tuh bukan hanya janjikan kita masuk sampai taman yang ketiga. Dia mau kita masuk sampai taman yang keempat. Ini taman yang terakhir saudara. Mari kita buka Wahyu pasal yang kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat di tempat ini. Ya, artinya udah dikasih tahu punya telinga dan jemaat-jemaat mesti denger ini saudara. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang itu maksudnya siapa saja yang menang. Nah masalahnya siapa yang menang? Kita menang itu bukan karena kita kuat bisa menang. Ya, kemenangan yang kita peroleh itu adalah anugerah. Makanya Tuhan bilang, engkau lebih daripada pemenang. Apa bedanya pemenang dan lebih daripada pemenang? Kalau pemenang, dia mesti bertanding dulu. Dia dapatkan piala, itu pemenang. Tapi kalau lebih dari pemenang, itu dia tidak bertanding. Mungkin dia istri daripada yang pemenang itu, yang bertanding suaminya. Istrinya di rumah, ini piala, kamu lebih dari pemenang. Firman Tuhan bilang, kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Bukan kita yang berperang. Tuhan yang berperang ganti kita. Dia kalahkan maut, dia kalahkan iblis di atas kayu salib. Dan hari ini dia berikan kita kemenangannya. Amin. Dan firman Tuhan berkata barang siapa yang menang. Kalau saudara percaya pada Yesus, saudara orang-orang yang lebih daripada pemenang. Firman Tuhan berkata, kalau kita adalah orang-orang yang menang, maka kita diberi makan dari apa? Pohon yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi ada satu taman lagi saudara, taman yang keempat. Ini taman Firdausnya Tuhan. Jadi saudara, kita ini dibawa dari satu taman ke taman yang kedua, ke taman yang ketiga, dan ada akhirnya taman yang keempat saudara. Saya pikir Tuhan ini luar biasa. Waktu manusia jatuh dia tidak biarkan manusia hilang.
Dia bawa dari satu taman, masuk ke taman yang berikutnya, masuk ke taman berikutnya. Dan akhirnya sampai ke taman yang terakhir. Taman Firdausnya Tuhan. Mari kita buka Wahyu 22 ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada apa? Pohon-pohon kehidupan yang berbuah berapa kali? 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya bacakan dalam Indonesian Modern Bible ya. Ini ternyata artinya agak beda, saudara. Jadi di Taman Firdaus itu ada pohon kehidupan. Ya, sama kayak di Taman Eden, tapi ini jauh lebih luar biasa. Wahyu 22 ayat yang pertama dikatakan, dan ia menunjukkan padaku satu sungai air kehidupan yang murni jernih seperti kristal yang keluar dari tahta Elohim dan anak domba. Di tengah-tengah jalan raya kota itu dan di setiap sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 jenis buah. Ya, 12 jenis buah berdasarkan bulan. Artinya gini, bulan Januari buah pepaya, bulan Februari buah semangka. Wah, saudara mau punya pohon seperti itu? Tiap bulan jenisnya berbeda-beda. Ada pohon seperti itu tidak, saudara? Ada di lagunya siapa itu? Buah apa itu? Semangka berdaun sirih, tapi itu cuma lagu. Tapi itu nyata, saudara. Firman Tuhan bilang itu di Taman Firdausnya Tuhan itu ada itu pohon. Ya, tiap bulan dia buahnya beda-beda dan tidak pernah berhenti berbuah. Daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan firman Tuhan bilang apa? Di dalam kota itu tidak akan ada lagi kutuk. Kita hidup di dunia yang terjatuh, ada banyak kutuk, ada banyak bencana alam, ada banyak sakit penyakit, depresi, stres. Tapi firman Tuhan berkata, Taman Firdaus Allah tidak ada lagi kutuk. Tahta Elohim dan anak domba akan ada di dalamnya. Para hambanya akan melayaninya. Mereka akan melihat wajahnya. Jadi Tuhan jadi pusat di kota itu, saudara. Di taman yang baru Tuhan yang jadi pusat. Tuhan jadi matahari. Malam tidak akan ada di sana. Mereka tidak butuh lampu dan sinar matahari. Karena Tuhan Elohim akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah video. Saya mau bilang gini. Dunia yang kita tinggal hari ini, kita sedang masuk di masa di mana dunia mau tampilkan sesuatu yang palsu. Sesuatu yang semu. Ya, kalau saya perhatikan, saya amati, saudara, kita ada di akhir zaman. Kita akan masuk dalam zaman baru. Dunia hari ini, kita mau tidak mau kita akan masuk yang namanya dunia metaverse. Suka atau tidak suka. Dan saya percaya memang ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Saya tahu orang itu dibawa sampai mereka pikir mereka tidak perlu lagi ngalamin taman yang terakhir. Karena mereka udah masuk ke dunia yang udah bagus, udah sempurna. Orang sakit bisa sembuh. Coba tampilkan aja filmnya. Ini orang sakit sudah, kecelakaan. Suruh pilih, mau dioperasi atau mau di-upload. Uploads that way, OR's the other way. What do you want to do? One click, hanya satu klik. One, upload. Upload. Di-upload di dunia digital, dunia metaverse. Fingers and toes. Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. Dunia itu sudah lihat seperti taman Tuhan. Dia bisa rubah. Mau musim salju, mau musim Welcome to apa? Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. It's 10 a.m. Di situ semua makanan ada. No, it's not even real food. New guy coming through. Nah, ini orang-orang yang tinggal, saudara. Mereka nyata, seperti nyata, saudara. Mereka mau pakai baju apa aja bisa diganti-ganti, terserah. Boundaries. Cute. He thinks he's cute. You may ask yourself, how did I get here? Nah, mesti Denied. bayar. In-app purchase required. Nah, ini sudah lihat kacamatanya. You're Nah, not some old dude or something. lihat No, saudara, this is itu me. semua dibuat seperti taman Tuhan. Bahkan binatang bisa So I bicara. understand you were in a bad place yesterday. It's Bukankah only ini yang weird if you akan make it terjadi di weird. taman keempat itu, saudara? You're dead, man. What's up?
Ini dunia nyata dan dunia virtual bisa bertemu, saudara. Oh, fuck. There's a guy I might like. What you do? Ini He's ayah in daripada computers. orang itu dia sakit, ya. You know you can walk on water Coba lihat whenever dia you jalan want. di atas air. No way. I'm not even Upload. supposed to be here. Nobody feels like they should be Nah, ini here. anak Do ini you think I wanted umurnya to 20-an tahun, tapi dia tidak bisa That's tua. how you died? They should expect Dia tidak bisa people tua, to try and saudara. break the glass floor. Dia masuk dunia ini dia tidak bisa dabbed tua. on the way down. That's how you hit the lights. Nah, kita akan masuk ke dalam zaman ini. Dan hari-hari ini sedang dipersiapkan. Kalau ini sudah memang dibuat itu untuk tahun 2030-an, saudara. Jadi orang itu daripada dia sakit tidak sembuh-sembuh, dia hidup menderita di dunia, mungkin ada cacat, ya udah pilih dia di-upload saja ke dunia digital. Jadi memorinya semua disimpan dan itu di-upload, saudara. Sehingga apa? Tubuhnya mungkin mati, tapi dia punya jiwanya itu dihidupkan kembali di dunia digital. Dan itu seperti real, saudara. Mereka mau apa saja bisa, mereka tidak bisa mati. Mereka orang-orang yang lumpuh jadi sehat kembali. Nah, ini saudara lihat nanti orang-orang yang LGBT, daripada mereka hidup susah-susah di sini, wah saya ini tubuhnya laki tapi saya perempuan, daripada saya terus di sini, saya tidak bisa diterima, saya masuk ke dunia itu. Mereka bisa jadi apa yang mereka mau. Dan ini akan ada banyak orang-orang stres, orang-orang depresi. Akan ada banyak, kita akan menghadapi masa-masa sulit, saudara. Akan ada banyak orang stres. Nah, saudara tahu, dunia menawarkan seperti itu supaya apa? Pada akhirnya manusia berkata, ngapain lagi rapture? Apa untungnya rapture? Kan sama aja hari ini. Saya masuk ke dunia itu, saya bisa jadi apa saja yang saya mau. Saya bisa hidup yang kekal, sepertinya seperti itu. Tapi itu hanya tipuan, saudara. Dunia menawarkan hal-hal yang mirip dengan apa yang Tuhan buat, tapi tidak pernah bisa menyamai taman Tuhan. Amin, saudara. Taman Tuhan yang Tuhan kerjakan itu sungguh-sungguh taman yang real buat kita. Itu janji Tuhan buat kita. Itu pengharapan buat kita. Petrus berkata, kalau kita tahu kita dibangkitkan, kita punya sebuah pengharapan yang hidup. Amin, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini banyak sekali yang buat anak-anak Tuhan menjadi distract. Karena apa? Kita hidup memang di zaman seperti ini. Makanya penting bagi kita. Generasi nanti setelah orang-orang tua, ini generasi yang sangat-sangat rentan, saudara. Kita perlu ada, kita perlu terus beritakan tentang apa yang karya Tuhan itu, taman Tuhan, rancangan Tuhan. Sehingga mereka tidak mulai dibimbangkan. Ngapain lagi percaya Tuhan? Ngapain lagi untuk, kalau cuma tujuannya untuk rapture, untuk hidup kekal, ya manusia bisa buat seperti itu. Saudara, hati-hati, saudara. Amin, saudara. Makanya kita harus tahu karya Tuhan. Tuhan punya rancangan dari satu taman pada taman yang lain. Dia tidak membiarkan manusia itu terus jatuh. Dia kembalikan manusia ke rancangan semula, bahkan yang jauh lebih baik daripada Taman Eden. Taman yang keempat itu, saudara. Itu kita semua, orang-orang yang menang yang akan masuk ke situ. Amin, saudara. Dan itu hanya dikerjakan oleh seorang pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang menjadi pusat daripada apa yang diberitakan. Dialah yang menjadi pusat dari apa yang diceritakan, saudara. Amin, saudara.